Halo, perkenalkan nama saya Risma. Di video ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Dilarang Berterus Terang, 3 novel pilihan karya Najib Kartapati Z. Buku ini diterbitkan oleh Phoenix Publisher Yogyakarta dengan tahun terbit tahun 2018 yang berisi 196 halaman. Jadi bukunya itu berupa e-book dengan covernya yang bisa dibilang terlalu polos ya kalau menurut saya, tapi saya juga nggak tahu ini kalau versi cetaknya covernya seperti apa. Dan kalau saya lihat juga di dalam isinya itu masih ada watermark yang cukup besar. Sebenarnya sih nggak mengganggu, cuma ya mungkin kurang enak aja dilihat ya. Nah, di dalam bukunya ini terdapat 3 novelet. Yang pertama itu judulnya Bintang Film, yang kedua Dilarang Berterus Terang, dan yang ketiga itu Kabut Hati Suami. Nah, selanjutnya saya akan membahas sedikit ya tentang masing-masing cerita yang ada di dalam buku ini. Nah, novelet pertama itu berjudul Bintang Film. Jadi di novelet ini, di cerita ini itu mengisahkan seorang anak yang bernama Syahroni Abbas. Dia yang berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari ayahnya yang bernama Haji Abbas. Syahroni Abbas ini merupakan pemain film atau yang biasa kita sebut aktor, dan ayahnya ini adalah seorang kiai dan juga pemilik pondok pesantren. Nah, bagaimana sih caranya Syahroni untuk mendapat pengakuan dari ayahnya? Jadi dia membuat film tentang perjuangannya itu dan akan diberikan kepada ayahnya saat ulang tahun pernikahan kedua orang tuanya yang ke-50. Nah, namun tetap saja Haji Abbas ini tidak mau mengakui Syahroni itu sebagai anaknya, karena keinginan beliau itu cuma satu, yaitu anaknya suatu saat nanti dapat menggantikannya untuk mengurus pondok pesantren dan menjadi seorang kiai. Sedangkan anaknya tidak tertarik dengan keinginan ayahnya itu. Dia lebih memilih profesinya yang sekarang, yaitu sebagai seorang aktor. Nah, dari cerita ini ada pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis, yaitu sebagai orang tua kita tidak boleh terlalu memaksakan kehendak kita kepada anak. Memang sih orang tua itu selalu ingin yang terbaik untuk masa depan anaknya, dan sebagai anak pun juga kita harusnya mengikuti kemauan atau keinginan orang tua kita, karena tidak mungkin orang tua itu ingin yang terburuk untuk anaknya, yang pasti selalu ingin yang terbaik. Cerita kedua berjudul Dilarang Berterus Terang. Jadi dalam cerita ini mengisahkan sepasang suami istri, yaitu Agnaya dan Harizon, yang selalu terlibat konflik jika suaminya ini mengatakan sebuah kebenaran atau kejujuran. Jadi ketika suaminya ini melakukan sebuah kesalahan dan dia langsung mengakuinya, mengatakan yang sejujur-jujurnya, tapi istrinya malah sakit hati mendengar kejujuran suaminya. Pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis dalam cerita ini yaitu tidak baik untuk berbohong, tetapi ada kalanya kita berbohong demi sebuah kebaikan. Cerita ketiga berjudul Kabut Hati Suami, yang menceritakan tentang seorang suami bernama Prabu yang gelisah ketika akan ditinggal oleh istrinya bernama Cynthia yang akan dikirim ke Inggris oleh perusahaannya untuk mengikuti pendidikan di sana selama 1 tahun, yang memaksanya harus meninggalkan suami dan anak-anaknya. Nah, dari cerita ini pesan yang dapat diambil yaitu kepercayaan dan kesetiaan di dalam suatu hubungan itu sangat penting. Jika ada permasalahan, sebaiknya segera dapat dikomunikasikan dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Setelah saya membahas sedikit tentang sinopsis dari ketiga novel tadi beserta pesan moralnya,
Selanjutnya saya akan membahas kekurangan dan kelebihan dari buku ini. Nah, yang pertama itu judulnya. Saya bingungnya kenapa penulis memberi judul bukunya ini dilarang berterus terang, sedangkan di dalam buku ini ada 3 judul yang berbeda. Yang kedua, di buku ini juga banyak menggunakan bahasa asing, ya seperti bahasa Inggris dan juga bahasa daerah. Yang ketiga, di buku ini juga banyak menggunakan kata-kata tak baku seperti novel-novel pada umumnya. Yang keempat, masih ada penulisan kata yang salah, seperti hurufnya yang kurang, pada kata yang ditulis berulang atau double. Ada juga istilah bahasa asing dan bahasa daerah yang tidak tercetak miring. Yang kelima yaitu penggunaan kata hubung pada awal kalimat. Dan yang terakhir yaitu penggunaan perumpamaan seperti bisul bernanah, embrio dari perasaan cinta, dan masih banyak lagi. Intinya, buku ini sangat bagus sebagai bahan bacaan untuk mengisi waktu senggang, mengingat banyak sekali pesan-pesan moral yang ada di dalamnya. Nah, itu dia sedikit review dari saya tentang buku yang berjudul Dilarang Terus Terang. Saya mohon maaf bila saya melakukan kesalahan, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.